Hai, Einstein adalah jenius terbesar dalam sejarah. Itu tidak bisa diperdebatkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dia begitu baik? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang otaknya dibandingkan dengan otak kita? Apakah otaknya berbeda dengan kita? Yuk cari tahu di video ini. Anda mungkin pernah mendengar bahwa, karena Einstein sangat pintar, dia menduga bahwa, mungkin setelah dia meninggal, tubuhnya akan dibedah untuk dipelajari. Dan meskipun seseorang mengabdikan hidupnya untuk sains, ketika dia meninggal, dia tidak ingin mendedikasikan dirinya untuk sains lagi. Dia menginginkan kedamaian, dia ingin dikremasi. Itulah wasiatnya sebelum kematiannya. Namun, bahkan orang jenius seperti Einstein tidak dapat memprediksi masa depan. Dia tidak tahu bahwa setelah kematiannya, sebagian tubuhnya dicuri untuk penelitian. Pencuri itu adalah Dr. Thomas Harvey. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan otopsi pada Einstein. Dan Harvey mengambil kesempatan itu untuk membedah dan mencuri otak ilmuwan jenius tersebut. Menariknya, meski bertentangan dengan hati nurani dan keinginan almarhum, saya mendukung tindakan dokter. Apakah saya orang jahat? Lagi pula, otaknya tidak terbakar menjadi abu. Dan kami berharap dapat mengungkap sesuatu rahasia yang memunculkan kecerdasan Einstein yang luar biasa. Namun, proses memahami otak sama sekali tidak sederhana. Pencurian otak Harvey segera terungkap. Sehingga dia langsung dipecat dari agensinya. Tapi untungnya, dengan beberapa kemampuan ajaib, dia meyakinkan putra Einstein, Hans, untuk mengizinkan Dr. Harvey terus menjaga dan mempelajari otak ayahnya. Untuk menganalisis otak, Harvey memecahnya menjadi 240 bagian dan menyimpannya dalam botol larutan pengawet. Dan sembunyikan mereka di ruang bawah tanah rumah. Ini membuat istri Harvey sangat marah. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika ada ratusan bagian otak orang yang sudah meninggal di bawah rumah Anda. Banyak dari Anda mungkin bahkan tidak berani pergi ke toilet di malam hari. Pak Harvey juga kehilangan pekerjaannya, kehilangan gelar dokternya, dan kehilangan haknya untuk bekerja di fasilitas medis karena terlalu tenggelam dalam otak ini. Di masa tersulitnya, ia harus melamar pekerjaan sebagai pekerja di sebuah perusahaan plastik, memiliki uang untuk menutupi hidupnya dan memupuk hasrat menganalisis otak-otak Einstein yang jenius. Dan gairah sering datang dengan pengorbanan. Tuan Harvey kemudian menceraikan istrinya. Jadi dia menerima kehilangan keluarga yang bahagia untuk menjaga otak. Tetapi bahkan dengan semangat seperti itu, dia masih gagal membedah otak dan mencari tahu mengapa otak itu memiliki kemampuan berpikir analitis yang 100 kali lebih tinggi dari otak manusia. Maka Harvey memutuskan untuk mengirimkan itu ke ahli saraf terbaik di dunia. Kirim juga bagian ke militer AS untuk penelitian. Dan tidak sampai 30 tahun kemudian laporan pertama diterbitkan, menunjukkan bahwa otak Einstein benar-benar berbeda. Apakah lebih besar dari biasanya? Bukan. Anda mungkin tidak percaya, tapi berat otak Einstein hanya 1230 gram. Sedangkan pria seusianya akan memiliki berat otak rata-rata 1400 gram. Artinya, otak Einstein tidak hanya tidak lebih besar, tetapi sebaliknya jauh lebih kecil dari biasanya. Jelas itu fakta yang cukup gila, bukan berarti otak yang lebih besar lebih pintar. Jadi apa yang membuat Einstein begitu pintar? Meski tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti, karena ada banyak hal tentang otak yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Tetapi ketika mempelajari otak Einstein, para ilmuwan menemukan bahwa bagian otak dari corpus callosum ilmuwan jenius itu lebih besar dari rata-rata. Mari kita perjelas sedikit. Seperti yang Anda ketahui, di dalam otak kita terbagi menjadi dua sisi, dengan dua fungsi yang jelas, otak kiri dan otak kanan. Satu sisi otak akan bertanggung jawab untuk fungsi berpikir dan menghitung. Otak kanan akan mengurus fungsi imajinasi, bentuk, musik. Dan hal menarik lainnya adalah otak bagian kiri mengontrol bagian tubuh kanan dan sebaliknya. Sisi kiri tubuh dikendalikan dari otak kanan. Tapi kamu lihat, dalam hidup kita tidak bisa melakukan satu hal melainkan hanya menggunakan sebagian dari otak kita. Coba pikirkan, saat Anda mengemudi, Anda akan mengemudi dengan dua tangan, mata Anda mengawasi, otak Anda membayangkan benda bergerak di depan mata Anda dan mampu memprediksi perubahan, menghitung kecepatan mobil satu sama lain. Itu membutuhkan kombinasi dari kedua sisi otak. Jika hanya satu sisi yang berfungsi maka Anda pasti tidak bisa mengemudi. Jika kedua sisi otak bekerja sama, perlu ada sambungan bagian-bagiannya. Itu adalah corpus callosum. Ini adalah kabel yang mentransmisikan sinyal antara kedua sisi. Dan para ilmuwan mengatakan, semakin besar corpus callosum, semakin efisien otak bekerja. Sama seperti komputer, semakin kuat jaringan rumah Anda, semakin cepat ia dapat memproses data.
Itu sebabnya para ilmuwan percaya memberi Einstein kemampuan untuk berimajinasi dan memecahkan masalah yang rumit. Buktinya, Einstein mengemukakan teori relativitas, berdasarkan eksperimen pikiran di kepalanya, eksperimen yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Artinya, hanya melalui imajinasi ia melahirkan teori-teori yang ratusan tahun lebih dulu dari zamannya. Atau di masa kanak-kanak, Einstein bisa memecahkan masalah matematika yang rumit tanpa menggunakan pulpen dan kertas coretan. Semuanya terbayang di kepalanya. Ketika Einstein lahir, dia tidak istimewa. Bahkan sedikit terbelakang, ketika dia berumur 5 tahun, dia hanya bisa berbicara. Sedangkan anak lain mulai berbicara pada usia 2 atau 3 tahun. Dan tidak hanya itu, dia juga kesulitan menghafal tabel perkalian. Belakangan diketahui bahwa, meskipun dia memiliki ingatan yang buruk tentang hafalan, dia adalah seorang jenius dalam mengingatnya dalam sifat aslinya. Artinya, alih-alih mengingat, cari tahu, prinsip, mereka dan hanya itu. Itu membuat Einstein menyerap dengan sangat cepat. Ketika Einstein berusia 12 tahun, seorang guru keluarga melupakan buku geometrinya dan dia membacanya dalam sehari dan menguasai segalanya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi master kalkulus dan diferensial pada usia 14 tahun. Pemahaman mendalam Einstein tentang sains dan matematika begitu kuat sehingga para profesor sering gugup setiap kali dia mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Karena pertanyaannya selalu sulit dipahami, apalagi dijawab. Sejak usia muda, dia ingin merangkum hukum alam semesta dalam persamaan kecil. Dan ini menjadi misi hidupnya. Dan di usia 26 tahun, Einstein menerbitkan 47 penelitian dan memukau dunia. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi menurut saya, ketika Anda memahami sesuatu secara alami, Anda akan menjadi orang yang cerdas dan tidak belajar apapun secara mekanis. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.